Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari Channel. Hari ini saya akan membahas tentang soal teknis guru, materi pokok, pengertian, dan pengembangan potensi diri. Di sini kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama. Tentang pengertian dan pengembangan potensi diri. Pertanyaannya, seorang guru bernama Bu Rahma sedang mengikuti pelatihan pengembangan potensi. Pelatihan ini membahas tentang self-efficiency, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Bu Rahma ingin meningkatkan self-efisiensinya agar dapat lebih percaya diri dalam mengajar. Manakah pernyataan berikut yang tidak tepat terkait self-efficiency? A. Self-efficiency berkaitan dengan keyakinan diri dalam menghadapi tantangan. B. Self-efficiency dapat ditingkatkan melalui pengalaman sukses. C. Self-efficiency tidak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. D. Self-efficiency merupakan konsep yang dikembangkan Albert Bandura. E. Self-efficiency membantu guru dalam mengelola stres saat mengajar. Kita lihat pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai self-efficiency? Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Self-efficiency tidak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Ini salah ya. Karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Self-efficiency itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Faktor sosial seperti dukungan dari rekan sejawat, mentor, atau keluarga dapat mempengaruhi keyakinan diri seseorang. Komentar positif atau umpan balik dari orang lain juga dapat memperkuat atau melemahkan self-efficiency seseorang. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat itu yang C. Berikut ini pembahasan kenapa soal nomor 1 jawaban yang paling tepat itu yang C. Dan di sini kan yang ditanyakan pernyataan yang salah ya. Pernyataan yang salah. Lanjut ke soal yang kedua. Materinya masih sama, pengertian dan pengembangan potensi diri. Pertanyaannya, Pak Wawan, seorang guru senior, ingin mengembangkan potensi dirinya dengan mempelajari konsep growth mindset. Ia membaca bahwa growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Manakah strategi berikut yang paling sesuai untuk mengembangkan growth mindset? A. Fokus hanya pada hasil akhir dan menghindari tantangan agar tidak gagal. B. Menghargai proses belajar, memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri. D. Membandingkan diri dengan rekan sejawat yang lebih sukses untuk memotivasi diri. D. Menghindari tantangan yang mungkin menyebabkan kesulitan atau kegagalan. E. Mengandalkan bakat alami tanpa berusaha lebih keras dalam pembelajaran. Di sini kita lihat pertanyaannya. Strategi yang paling sesuai untuk mengembangkan growth mindset. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menghargai proses belajar, memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri. Pernyataan ini sangat sesuai dengan growth mindset. Di mana salah satu prinsip utama dari growth mindset adalah bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Menilai kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar bukan hal yang merugikan, adalah cara yang sangat efektif untuk mengembangkan growth mindset ini. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut ini pembahasan kenapa untuk soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang B.
Soal yang ketiga, masih di materi pengertian dan pengembangan potensi diri. Pertanyaannya, dalam sebuah seminar, Bu Citra mendengar istilah scaffolding yang digunakan dalam konteks pembelajaran. Ia ingin memahami lebih dalam tentang konsep ini. Manakah penjelasan yang paling tepat tentang scaffolding? A. Scaffolding merupakan proses pembelajaran di mana guru memberikan bantuan sementara kepada siswa yang secara bertahap dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa. B. Scaffolding adalah metode pengajaran yang hanya digunakan oleh guru untuk mengajarkan konsep-konsep dasar saja. C. Scaffolding adalah teknik yang digunakan untuk menilai kemajuan siswa dalam proses belajar. Yang D, scaffolding hanya diterapkan dalam pembelajaran daring dan tidak relevan dengan pembelajaran tatap muka. E, scaffolding adalah pendekatan yang berfokus pada penggunaan alat teknologi untuk menggantikan peran guru dalam pembelajaran. Kita lihat pertanyaannya, penjelasan yang paling tepat tentang scaffolding. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Scaffolding merupakan proses pembelajaran di mana guru memberikan bantuan sementara kepada siswa yang secara bertahap dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa. Pernyataan ini benar karena scaffolding adalah strategi pengajaran yang melibatkan pemberian dukungan atau bantuan oleh guru yang bertujuan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam mempelajari suatu materi. Bantuan ini diberikan secara bertahap dan akan dikurangi ketika siswa mulai menunjukkan kemampuan untuk mengerjakan tugas tersebut secara mandiri. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berikut ini pembahasan kenapa soal nomor 3 jawaban yang paling tepat itu yang A. Soal yang keempat, materinya masih pengertian dan pengembangan potensi diri. Di sini pertanyaannya, Pak Dedi sedang mempelajari konsep reflektif praktis untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Reflektif praktis adalah proses menganalisis pengalaman mengajar untuk meningkatkan profesionalisme. Manakah kegiatan berikut yang tidak termasuk dalam reflektif praktis? A. Mencatat pengalaman mengajar sehari-hari. B. Menganalisis kelebihan dan kekurangan metode mengajar. C. Menghindari evaluasi diri agar tidak merasa tertekan. D. Berdiskusi dengan rekan sejawat tentang tantangan belajar. E. Membaca literatur tentang metode pembelajaran terbaru. Di sini pertanyaannya, kegiatan yang tidak termasuk reflektif praktis. Yang tidak termasuk itu untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menghindari evaluasi diri agar tidak merasa tertekan. Ini salah karena tidak termasuk dalam reflektif praktis, di mana menghindari evaluasi diri justru bertentangan dengan prinsip reflektif praktis. Evaluasi diri adalah bagian dari refleksi yang membantu guru mengenali kekuatan dan kelemahan diri untuk dapat berkembang. Menghindari evaluasi diri akan menghambat proses perbaikan dan pengembangan keterampilan mengajar. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikut ini pembahasan kenapa untuk soal nomor 4 jawaban yang paling tepat itu yang C. Soal yang kelima, masih di materi pokok pengertian dan pengembangan potensi diri. Pertanyaannya, Bu Eva ingin mengembangkan potensi dirinya dengan mempelajari emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Ia membaca bahwa emotional intelligence penting untuk membangun hubungan baik dengan siswa dan rekan kerja. Manakah indikator berikut yang tidak termasuk dalam emotional intelligence?
A. Kemampuan mengenali emosi diri sendiri. B. Kemampuan mengelola emosi dengan baik. C. Kemampuan memotivasi diri sendiri. D. Kemampuan menghafal materi pelajaran dengan cepat. E. Kemampuan memahami emosi orang lain. Kita lihat pertanyaannya. Indikator yang tidak termasuk emotional intelligence. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kemampuan menghafal materi dengan cepat. Ini tidak termasuk dari emotional intelligence. Karena kemampuan menghafal materi dengan cepat adalah keterampilan kognitif atau intelektual yang berhubungan dengan memori dan pemahaman materi, bukan bagian dari emotional intelligence. Emotional intelligence itu lebih fokus pada pengelolaan emosi dan hubungan interpersonal, bukan kemampuan intelektual seperti kemampuan menghafal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang D. Berikut ini pembahasan kenapa untuk soal nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang ke-6. Materi pokoknya masih pengertian dan pengembangan potensi diri. Pertanyaannya, seorang guru bernama Bu Ani selalu berusaha memahami karakteristik setiap siswanya. Ia menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Menurut Bu Ani, pengembangan potensi siswa adalah tanggung jawab utama seorang guru. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pengertian pengembangan potensi sebagai guru? Yang A, guru hanya bertugas untuk menyampaikan materi sesuai kurikulum. B, guru bertanggung jawab mengembangkan potensi siswa secara akademis saja. C, guru harus memahami dan mengembangkan potensi siswa secara holistik, baik akademis maupun non-akademis. D, pengembangan potensi siswa sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. E, guru hanya perlu fokus pada siswa yang memiliki prestasi tinggi. Di sini kita lihat pertanyaannya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pengertian pengembangan potensi sebagai guru? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang C. Guru harus memahami dan mengembangkan potensi siswa secara holistik, baik akademis maupun non-akademis. Pernyataan ini yang paling tepat karena pengembangan potensi siswa mencakup seluruh aspek, baik akademis seperti keterampilan intelektual maupun akademis seperti keterampilan sosial, emosi, seni, dan olahraga. Guru memiliki peran penting dalam memahami dan mendukung perkembangan siswa secara holistik agar siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka dalam berbagai bidang. Jadi untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikut ini pembahasan kenapa soal nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang ke-7. Materinya masih pengertian dan pengembangan potensi diri. Pertanyaannya, Pak Budi adalah seorang guru yang selalu mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensinya. Ia percaya bahwa dengan mengembangkan potensi dirinya, ia dapat menjadi guru yang lebih baik dan mampu menginspirasi siswanya. Apa yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru untuk mengembangkan potensinya? A. Menghindari pelatihan dan workshop karena sudah memiliki pengalaman mengajar yang cukup. B. Fokus hanya untuk penguasaan materi akademis tanpa mempedulikan keterampilan non-akademis. C. Mengikuti pelatihan, workshop, dan kursus untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. D. Bergantung sepenuhnya pada pengalaman mengajar tanpa memperbarui pengetahuan atau keterampilan. E. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan materi tanpa melibatkan diri dalam pengembangan diri. Kita lihat pertanyaannya. Apa yang paling tepat dilakukan seorang guru untuk mengembangkan potensi dirinya?
Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mengikuti pelatihan, workshop, dan kursus untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Pernyataan ini adalah yang paling tepat karena seorang guru yang ingin terus berkembang dan menjadi lebih baik perlu mengikuti pelatihan, workshop, dan kursus untuk meningkatkan kompetensinya. Pembelajaran berkelanjutan sangat penting untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Jadi untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikut ini pembahasannya, kenapa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C. Soal yang ke-8, masih di materi pengertian dan pengembangan potensi diri. Pertanyaannya, di sebuah sekolah, Bu Citra menemukan bahwa beberapa siswa memiliki minat dan bakat di bidang seni, sementara yang lain lebih tertarik pada sains. Bu Citra kemudian merancang kegiatan ekstrakurikuler yang beragam untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa. Apa yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal? A. Memaksa semua siswa untuk mengikuti kegiatan yang sama. B. Mengabaikan minat dan bakat siswa karena terbatasnya waktu. C. Hanya fokus pada siswa yang memiliki prestasi akademis tertinggi. D. Menyediakan beragam kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang E. Membiarkan siswa berkembang sendiri tanpa bimbingan guru. Kita lihat pertanyaannya. Apa yang paling tepat dilakukan seorang guru untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal? Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Menyediakan beragam kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Pernyataan ini yang paling tepat karena dengan menyediakan berbagai kegiatan yang beragam sesuai minat dan bakat siswa, guru dapat membantu siswa berkembang secara optimal. Kegiatan yang beragam akan memungkinkan siswa mengeksplorasi berbagai bidang dan mengembangkan potensi terbaik mereka. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berikut ini pembahasan kenapa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang D. Soal yang ke-9, masih di materi pengertian dan pengembangan potensi diri. Pertanyaannya, Pak Dedi adalah seorang guru yang selalu memberikan umpan balik atau feedback kepada siswanya setiap ujian. Setelah setiap ujian, ia percaya bahwa umpan balik yang konstruktif dapat membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka sehingga mereka dapat berkembang lebih baik. Mengapa umpan balik atau feedback dari guru penting untuk pengembangan potensi siswa? A. Umpan balik hanya memberikan informasi mengenai nilai ujian siswa. B. Umpan balik membantu siswa mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan dan memperkuat kelebihan yang dimiliki. C. Umpan balik mengurangi ketergantungan siswa pada guru dan membuat mereka lebih mandiri. D. Umpan balik digunakan untuk menghukum siswa yang tidak memenuhi harapan akademis. Yang E. Umpan balik hanya berlaku untuk siswa yang berprestasi tinggi. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan mengapa umpan balik feedback dari guru penting dalam pengembangan potensi siswa? Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Umpan balik membantu siswa mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan dan memperkuat kelebihan yang dimiliki. Pernyataan ini yang paling tepat karena umpan balik yang konstruktif memberikan siswa informasi yang jelas mengenai apa yang sudah baik atau kelebihan dari siswa dan apa yang perlu diperbaiki atau kelemahannya. Dengan demikian, siswa dapat memahami proses belajar mereka secara lebih efektif dan dapat berkembang dengan lebih terarah. Jadi untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut ini pembahasan kenapa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 yang B.
Soal yang ke-10. Masih di materi pengertian dan pengembangan potensi diri. Pertanyaannya, Bu Ella adalah seorang guru yang selalu mendorong siswanya untuk berpikir kritis dan kreatif. Ia menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok, proyek, dan presentasi. Bu Ella percaya bahwa dengan cara ini siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Manakah metode pembelajaran yang paling tepat untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik? A. Pembelajaran berbasis ceramah yang berfokus pada pemahaman teori. B. Pembelajaran berbasis buku teks yang akan mengutamakan hafalan materi. C. Pembelajaran yang hanya mengandalkan kuis dan ujian untuk mengukur pencapaian siswa. Yang D. Pembelajaran yang berfokus pada pengajaran secara individual tanpa melibatkan interaksi kelompok. Yang E. Pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas nyata. Kita lihat pertanyaannya. Manakah metode pembelajaran yang paling tepat untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik? Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa bekerja sama dan menyelesaikan tugas nyata. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah metode yang sangat baik untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik. Metode ini mengajak siswa untuk bekerja sama dalam tim, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan memecahkan masalah nyata. Ini mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa, serta keterampilan praktis yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Berikut ini pembahasan kenapa soal nomor 10 jawaban yang paling tepat yang E. Sekian dari saya untuk pembahasan soal teknis guru tentang materi pokoknya tentang pengertian dan pengembangan potensi diri. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.